Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini ketemu lagi dengan saya Fani Hanifah Fitriana. Kita akan sharing kembali mengenai mata pelajaran biologi dalam proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sekarang kita bahasannya mengenai makhluk hidup dan lingkungan. Selamat menyaksikan. Pada submateri ini yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup, kita akan menggunakan mana yang termasuk ke dalam makhluk hidup, juga mana yang termasuk ke dalam faktor lingkungan atau independensi atau faktor yang makhluk yang tidak hidup. Dapatkah kalian membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati? Apa saja kira-kira ciri-ciri dari makhluk hidup? Nah, ciri yang pertama itu ciri khasnya adalah dia mampu bergerak. Apakah kita bergerak? Ya, kita menggunakan tangan kita, menggerakkan kita, berolahraga, menulis. Kita melakukan pergerakan setiap hari, setiap saat. Apakah kita setiap hari bergerak? Ya, tentu saja. Apakah tumbuhan melakukan pergerakan? Nanti kita pelajari ya. Ya, perhatikan di sini ada gajah. Ini adalah salah satu hewan yang luar biasa, hewan yang sangat besar, lalu inspirasi, dan dia hidupnya berkoloni, tapi sayangnya sudah semakin punah. Ini adalah salah satu hewan yang sangat saya sukai ya. Hewan favorit, salah satu hewan. Nah, secara ilmiah, gerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi makhluk hidup terhadap pasangan. Jadi salah satunya pada saat kita melakukan hal yang menarik, ya kita akan memperhatikan. Ya, misalnya kita melihat makanan di meja, kita akan langsung melihat ke meja, lalu jika itu adalah makanan kesukaan kita, apalagi ya makanan kesukaan kita, tangan kita akan bergerak untuk mengambil lalu memasukkan ke mulut. Itu sebagai pergerakan juga. Hewan mempunyai alat gerak aktif seperti kaki, sayap, atau sirip, sehingga gerakan yang terjadi disebut dengan gerakan aktif. Nah, sama halnya seperti kita melakukan pergerakan yang berpindah tempat, itu disebut juga gerak aktif. Gajah ini juga berjalan, walaupun di sini tampaknya jalan di tempat ya, tetap ini termasuk ke dalam gerak yang aktif. Lalu kalau tumbuhan seperti apa ya? Ya, pada tumbuhan ini juga melakukan pergerakan, tetapi gerak yang dilakukan tumbuhan tidak seperti hewan dan manusia. Gerakan pada tumbuhan sangat terbatas, biasanya gerakannya tidak berpindah tempat, kecuali yang bersel satu. Kita mengetahui makhluk hidup ada yang bersel satu dan ada juga yang bersel banyak atau multiselular. Gerak yang terjadi pada tumbuhan pun hanya terjadi pada beberapa bagian saja, yaitu sangat terbatas. Contohnya seperti gerak pada bunga dari kuncup menjadi mekar, dari kuncup bisa dilihat di gambarnya menjadi mekar. Bunga yang ketika tumbuhan bergerak mencari air atau sinar matahari, gerak mencari air ini biasanya dilakukan oleh akar, sedangkan gerak mencari sinar matahari biasanya dilakukan oleh kuncup tangan. Ada beberapa jenis gerak pada tumbuhan, ada gerak pasti, ada gerak praksis, dan lain sebagainya. Nah, ciri yang kedua yang termasuk ke dalam makhluk hidup itu memiliki ciri melakukan pernafasan, bernafas. Ini merupakan ciri makhluk hidup yang paling utama. Jadi salah satu kita menentukan makhluk hidup ini masih bernyawa atau tidak dilihat dari gerakan dadanya atau gerakan organ-organ pernafasan, sedang baik atau tidak. Nah, bernafas bisa diartikan sebagai masuknya udara, oksigen ya, ke dalam tubuh dengan cara dihirup
manusia, udara masuk lewat hidung dan mulut. Hidung dan mulut. Kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung. Kan ada rambut-rambut kecil ya di dalam hidung. Lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea nanti masuk ke paru-paru melewati saluran pernafasan yang disebut dengan bronkus dan bronkeolus. Nah, bronkeolus ini nanti kemudian akan bercabang-cabang kecil lagi. Cabang terkecilnya atau ujungnya itu disebut alveolus. Nah, disitulah terjadi yang namanya pertukaran udara. Makanya kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pada saat kita memasukkan